Akhirnya film Birds of Prey udah tayang nih. Jadi seperti apa nih filmnya? Spoiler warning buat kamu yang belum nonton filmnya ya. Film Birds of Prey memiliki kisah yang kompleks. Film garapan Ketian ini menampilkan aksi para wanita tangguh yang cukup epik. Di sini kisah Harley Quinn yang diperankan Margot Robbie harus move on setelah putus dari Joker. Walau di sini Joker versi Jared Leto yang merujuk pada film Suicide Squad di tahun 2016 tidak muncul di film ini, namun kisah petualangan Harley Quinn dan Joker sampai mereka putus dijelaskan dengan sangat unik menggunakan animasi. Joker mencampakkan Harley Quinn begitu saja, sehingga Harley Quinn pun sangat membenci Joker. Move on-nya Harley Quinn dari Joker diawali dengan meledakkan tempat yang menjadi kenangan dari mereka berdua, yaitu Ice Chemicals. Kehilangan status sebagai pacarnya Joker membuat Harley menemui begitu banyak masalah baru, di mana banyak orang-orang yang ingin membalaskan dendamnya terhadap Harley Quinn atas perbuatannya di masa lalu, termasuk harus menghadapi Roman Sionis atau Black Mask. Nah, berbagai konflik yang dihadapi Harley Quinn disajikan dengan cara yang cukup unik di film ini. Entah apa yang sudah dilakukan Joker, sehingga pengaruhnya sangat-sangat besar di set cerita ini, sehingga para penjahat begitu takut dan sangat menyeganinya. Secara karakter villain DC Comics ini memiliki pengaruh yang cukup besar dari kisahnya di Gotham City. Dengan alur cerita maju mundur di film ini, tidak akan membuat kita bingung sob. Ketika ada adegan yang menimbulkan tanda tanya, jawaban dari pertanyaan tersebut akan langsung dijelaskan pada film ini. Setiap potongan kisah tersusun dengan begitu rapi, dan ya, itu menarik. Nah, inti masalah di film ini, Harley Quinn ingin membebaskan dirinya dari ketergantungan terhadap Joker yang membuat dirinya menjadi orang yang paling tidak tenang di Gotham City. Sehingga dirinya pun harus meminta perlindungan ke Roman Sionis. Nah, Roman Sionis atau Black Mask sangat terobsesi untuk menguasai kota Gotham dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dengan tidak adanya Joker, dia pun menebar pesona dan teror di Gotham City. Dengan aksi sadisnya menguliti muka orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Jadi ada sebuah berlian yang menjadi incaran dari Roman Sionis. Roman pun menyuruh Victor Zsasz dan Black Canary untuk mengambil berlian tersebut di sebuah tempat. Nah, di sini Cassandra Cain yang sedang asik melakukan aksi copetnya terhadap orang-orang sekitar. Secara random dia pun mengambil berlian tersebut dari kantong Victor. Nah, tiba-tiba polisi pun datang untuk menangkap Cassandra. Ketika Cassandra telah dibawa polisi, Victor Zsasz baru menyadari kalau berlian yang ada di kantongnya tersebut baru saja diambil oleh Cassandra. Roman pun sangat marah. Berlian yang sangat berharga tersebut telah diambil oleh seorang anak kecil. Nah, di sini ketika Roman yang juga memiliki dendam dengan Harley Quinn berencana untuk membunuhnya. Harley Quinn dengan ocehannya pun menyinggung soal berlian yang telah hilang tersebut. Dan akhirnya mereka pun memiliki sebuah kesepakatan kalau Harley akan membawa berlian yang telah hilang tersebut kepada Roman. Aksi Harley Quinn untuk menyelamatkan Cassandra Cain di kantor polisi terlihat sangat-sangat keren sob. Dia mampu menghabisi orang-orang yang ada di sana, termasuk para tahanan yang juga dendam terhadap dirinya. Walau tidak memiliki kekuatan super, tentu aksi bela diri dari Harley Quinn tidak bisa diremehkan. Di samping kisah Harley Quinn yang telah putus dengan Joker, Huntress, Renee Montoya, Black Canary, dan Cassandra Cain, mereka juga memiliki kisah masing-masing yang juga dijelaskan pada film ini. Di mana nanti pada akhirnya Harley Quinn akan mengajak Huntress, Renee Montoya, Black Canary untuk bekerja sama dalam mengalahkan pasukan Black Mask dan melindungi Cassandra Cain. Film ini memiliki plot yang cukup ringan. Di samping kisah Harley Quinn dalam proses move on-nya terhadap Joker, dia memiliki misi dan aksi dengan geng barunya bersama Huntress, Black Canary, Cassandra Cain, dan Renee Montoya. Di ending ketika mereka berlima telah dihadang oleh pasukan Roman, mereka pun terjebak di Bobby Trap. Tempat ini adalah bekas markas Harley Quinn dan Joker. Mereka saling bekerja sama dalam menghadapi situasi tersebut. Dengan aksi baku hantam, para wanita tangguh ini terlihat begitu epik dan badass. Mereka pun akhirnya dapat mengalahkan pasukan Roman, dan Roman pun akhirnya mati dan tenggelam ke dalam laut. Ending pun ditutup dengan memperlihatkan mereka berlima yang duduk sambil merayakan atas kemenangan tersebut.
Tapi secara mengejutkan, Harley Quinn dan Cassandra pun melarikan diri dan kabur dengan menggunakan mobil Black Canary. Dan benar-benar aksi kabur yang terlihat lucu. Akhirnya Harley pun menjual berlian tersebut dan mengangkat Cassandra Cain sebagai muridnya. Yang dimana nantinya Cassandra Cain akan menjadi sidekick untuk Harley Quinn sebagai Batgirl. Cassandra Cain sebagai Batgirl pertama kali muncul di komik Batman isu 567 tahun 1999. Nah, sementara itu Huntress, Black Canary, dan Rini Montoya, mereka melanjutkan aksi mereka sebagai pahlawan wanita di Gotham City. Sebagai kelompok pahlawan wanita bernama Birds of Prey, mereka telah menumpas beberapa kejahatan yang ada di sana. Nah, berbicara mengenai after post credit scene di film ini, hal tersebut memang ada sob. Tentu kalian yang telah menunggu lama untuk melihat post credit di film ini akan dibuat sedikit kesal, karena tidak ada menampilkan adegan apapun di sana. Hanya narasi dari Harley Quinn saja yang bertanya mengenai Batman, di mana setelah itu video di-cut dan selesai. Tentu entah apa maksud dari post credit tersebut. Walau hanya begitu, post credit yang anti mainstream ini sepertinya akan merujuk dengan film The Batman versi Robert Pattinson, di mana nantinya film The Batman versi Robert Pattinson ada di set waktu setelah atau sebelum waktu di film Birds of Prey ini. Apakah nanti Harley Quinn akan bertemu dengan Batman versi Robert Pattinson? Menarik sekali untuk menunggu kejutan apa yang akan ada di film The Batman nanti, di mana film The Batman versi Robert Pattinson akan direncanakan rilis pada Juni 2021. Nah, jadi buat kalian yang tidak mau membuang waktu untuk menunggu post credit di film ini, kalian bisa skip saja sob dan beranjak pulang. Jika Hugh Jackman sangat ikonik dengan peran Wolverine-nya dan Robert Downey Jr. dengan peran Iron Man-nya, anggapan tersebut bisa saja terulang kembali ke Margot Robbie karena penampilannya sebagai Harley Quinn terlihat begitu meyakinkan. Jika Margot Robbie konsisten memerankan karakter Harley Quinn dengan baik di proyek-proyek selanjutnya, mungkin kita bakal sulit membayangkan jika Harley Quinn diperankan oleh aktor lain. Margot Robbie tampak begitu mengerti bagaimana membawa kegilaan dari karakter Harley Quinn ke dalam film live action. Dia juga berhasil menampilkan berbagai mimik wajah dan ekspresi sinting dari sosok Harley Quinn di film ini. Birds of Prey menjadi bukti lain bahwa DC sanggup untuk bangkit dari keterpurukannya beberapa tahun yang lalu. Tampaknya masa depan DCU bakal semakin terang nih ke depannya. Dan ya, film ini jauh lebih baik dari film Suicide Squad tahun 2016. Walau aksi yang hadir memang belum semegah Suicide Squad yang lebih bertabur bintang, tapi secara keseluruhan, film ini sangat memuaskan. Terutama aksi yang ditampilkan dari karakter DC di film ini. Ditambah lagi penampilan dari Margot Robbie yang begitu maksimal. Dan ya, film ini sangat layak untuk ditonton lebih dari sekali sob. Nah, jadi itu aja penjelasan dari plot dan after credit pada film Birds of Prey. Buat sobat yang telah menonton film ini, bagaimana menurut kalian tentang film ini sob? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya pamit undur, sampai jumpa pada video selanjutnya.